Biarlah firman Tuhan malam hari ini kiranya boleh sungguh mengingatkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-22 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita berbicara tentang keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, tentu sebelum kita menikah, sebuah komitmen antara laki-laki dan perempuan pasti mereka sudah ambil dalam menjalani rumah tangga yang akan dibentuk oleh Tuhan sebelum mereka diberkati. Tentu Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan dalam berumah tangga bukan seperti yang kita pikirkan sebelum kita menikah. Tentu terjadi perubahan yang drastis ketika seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan disebut sebagai suami istri. Tentu banyak hal yang kita pelajari secara teori, saudara. Tetapi terkadang teori dalam kenyataan jauh sekali berbeda ketika kita menjalaninya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, lewat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dia mau mengingatkan mereka oleh karena kenapa pada zaman di mana jemaat Efesus ini ada memiliki prinsip bahwa laki-laki lebih meninggikan atau laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada istri atau daripada perempuan, sehingga suami atau laki-laki itu sewenang-wenangnya dia bertindak terhadap istrinya. Dia melakukan kekerasan apapun, karena kenapa tidak ada satu hukum atau jerat apapun yang boleh menghukum suami dari perbuatannya itu. Oleh karena itu, dari peristiwa ini maka Paulus mau menjelaskan hukum yang sesungguhnya, hukum Kristus yang sesungguhnya, yang berbeda terbalik dengan hukum yang dialami oleh jemaat-jemaat Efesus yang ada pada zaman itu. Sehingga di pasal 5 ayat ke-22 sampai 25 ini, disinilah Paulus memberikan sebuah prinsip kesatuan di dalam kehidupan suami dan istri yang sudah hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bahwa suami dan istri itu adalah satu di dalam Kristus. Artinya tidak ada perbedaan, saudara. Hubungan suami istri, Paulus menganalogikannya hubungan Kristus dengan jemaat, bahwa Kristus sebagai kepala, dia tidak sewenang-wenang bertindak terhadap tubuh atau kepada jemaat. Karena Kristus sebagai kepala, dia hadir untuk memelihara, menjaga setiap jemaatnya. Demikian juga suami terhadap istri, di mana istri atau suami sebagai kepala, dia harus melindungi, dia harus menjaga istri yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Pernikahan menggambarkan relasi saya dan Bapak Ibu, suami dan istri, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, maka dalam kesatuan antara suami dengan istri, ini adalah relasi yang harus kita pahami bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah memahami hal demikian, maka di dalam keluarga ada keharmonisan, maka di dalam keluarga saling menghargai, maka di dalam hubungan suami dan istri saling mengisi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, antara suami dan istri
Tidak lagi sewenang-wenang seperti di zaman jemaat Efesus. Suami bertindak sewenang-wenang semaunya dia terhadap istri. Demikian juga istri kepada suami. Tetapi mereka di dalam keluarga yang sudah disatukan oleh Tuhan, mereka satu di dalam Kristus, maka yang menjadi relasi mereka adalah kasih Kristus di dalamnya. Bukan tindakan kekerasan, bukan kelebihan dan kekurangan yang dilihat, bukan kemauan antara satu dengan yang lain yang dilihat, tetapi bagaimana kesatuan di dalam Kristus itu. Terbangun sebuah hubungan yang namanya keharmonisan, terbangun sebuah hubungan saling melengkapi, sehingga di tengah-tengah keluarga bukan pertengkaran yang ada, bukan emosional yang ada, tetapi ada satu relasi, yaitu kasih yang mempersatukan di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, terkadang suami kehilangan kendali dalam memimpin keluarga. Demikian juga istri, terkadang karena kesulitan-kesulitan kebutuhan hidup, kehilangan kendali dalam menjalani apa yang diinginkan suami atau apa yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Seperti yang dibilang tadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Suami adalah kepala daripada istri. Demikian juga suami, kasihilah istrimu. Terkadang kasih di tengah-tengah keluarga sudah mulai pudar. Terkadang saling berkomunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga sudah mulai pudar. Karena kenapa? Karena pergumulan hidup terkadang lebih besar, terkadang lebih melingkupi kehidupan keluarga, sehingga saling mengasihi, saling menghormati, saling mendahului dengan satu tujuan supaya keluarga tercipta kesatuan, tercipta keharmonisan, terkadang hilang karena pergumulan hidup. Suami memarahi istri tanpa ada batas, menghina dan menjelekkan masa lalu yang seharusnya tidak harus diingatkan di dalam keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Masa lalu yang seharusnya tidak ada hubungannya di dalam masa depan keluarga kita. Terkadang masalah-masalah seperti itu merusak keharmonisan antara suami dan istri. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat hubungan antara suami, bahwa kita ini satu dalam Kristus. Bukan kita berbicara perbedaan di dalam Tuhan, bukan kita berbicara kelebihan di dalam Tuhan, tetapi bagaimana kita menjadi satu di dalam Kristus untuk menjalani keharmonisan di dalam keluarga. Oleh karena itu yang menjadi poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, melakukan fungsi masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi, istri tunduk kepada suami, bahkan suami sebagai kepala keluarga. Firman Tuhan berkata bahwa istri adalah sebagai penolong. Terkadang fungsi seperti ini, kepala sebagai penolong, terkadang tidak ketemu. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Karena suami tidak bisa memimpin, karena suami tidak bisa menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga. Demikian juga istri tidak bisa menjadi penolong di tengah-tengah keluarga. Justru istri menjadi merusak hubungan keluarga. Terkadang bukan menjadi tunduk, justru dia tanduk suaminya, saudara. Malam hari ini mari kita melihat fungsi kita masing-masing antara suami dan istri. Apakah sudah menjalani fungsi kita masing-masing? Kalau belum, kalau memang itu menjadi pergumulan persoalan di tengah-tengah keluarga, kembali lihat firman Tuhan, kembali ingat keputusan Anda sebelum menikah. Terkadang kita menikah, kita memiliki kerinduan supaya kita bahagia. Tapi bagaimana kita bahagia jika fungsi antara satu dengan yang lain tidak menjalankan dengan penuh sukacita? Bagaimana kita menikmati keharmonisan di tengah-tengah keluarga, tapi suami tidak menjalani fungsinya sebagai kepala, istri tidak menjalani fungsinya sebagai penolong, justru menanti antara satu dengan yang lain. Apa yang harus dilakukan suami, apa yang harus dilakukan istri. Oleh karena itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara, supaya keluarga kita boleh diberkati oleh Tuhan, supaya keluarga kita boleh menikmati keharmonisan di dalam keluarga, ingat fungsi suami dan istri di tengah-tengah keluarga. Apakah suami sudah menjalankan fungsinya sebagai kepala, mengarahkan istri, mengarahkan anak-anak untuk dekat dengan Tuhan, atau justru sebaliknya terkadang suami mengarahkan istri untuk melakukan dosa? Terkadang kita melihat bahwa ada suami menjual istrinya karena kebutuhan hidup.
Ada juga istri menjual dirinya karena kebutuhan keluarga. Terkadang kenapa hal demikian terjadi? Karena tidak menjalankan fungsi di tengah-tengah keluarga. Sehingga apa? Satu dengan yang lain menjalani hidup seperti yang mereka mau. Satu dengan yang lain menjalani kehidupan seperti yang mereka inginkan. Malam hari ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengingat tugas kita yang pertama bahwa kita ini satu di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita menjalankan fungsi kita masing-masing. Yang menjadi kesimpulan bagi kita, tunduk merupakan kasih yang terekspresi dalam pengorbanan. Di tengah-tengah keluarga harus ada pengorbanan. Bukan berbicara saya yang lebih, bukan berbicara saya yang kekurangan, tetapi berikanlah pengorbanan di tengah-tengah keluarga. Suami harus berkorban, istri harus berkorban. Bukan menunjukkan siapa yang menang antara suami dan istri, tetapi bagaimana pengorbanan di tengah-tengah keluarga. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan kami sebagai suami dan istri menjalani keluarga supaya kami mengalami keharmonisan. Kami satu di dalam Kristus, maka kami mau melakukan fungsi kami masing-masing yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Terus kita berdoa Bapak Ibu Saudara, sumur yang beberapa hari yang lalu Gunung Sinabung sudah mulai erupsi. Kita berdoa daerah-daerah yang saat ini mengalami kabut yang begitu berat, yang begitu mengganggu kegiatan-kegiatan di sana di daerah Pelestari, Kabanjahe dan sekitarnya, supaya pemerintah di sana boleh cepat memberikan bantuan. Pak, kita berdoa supaya Tuhan boleh menolong kembali. Kita berdoa. Bapak Ibu dalam surga, kami berdoa untuk sumur Sumatera Utara. Beberapa hari yang lalu Gunung Sinabung kembali erupsi. Kami percaya Tuhan Yesus tidak